Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas mengenai C-reaktif protein atau CRP metode latek. Yang mana materi ini kita bahas pengukurannya secara spektrofotometer atau fotometri. Prinsipnya adalah sebagai berikut. Serum CRP akan menyebabkan terjadi aglutinasi latek terhadap partikel yang dilapisi dengan anti-human CRP. Jadi CRP nanti berhasil dengan anti-human CRP. Aglutinasi latek partikel itu setara dengan kadar atau konsentrasi CRP dalam serum, yang mana ini dapat diukur secara kekeruhan atau turbidimetri. Keruhan, komposisinya kita bisa lihat di sini komposisi reagennya. Yang A regen 2 kali 40 ml glisin buffer, isinya buffer glisin dan sodium azida. Nah, sodium azida ini adalah pengawet, yang mana pH-nya larutan ini adalah 8,6. Reagen kedua, suspensi latex partikel coated with anti-human CRP antibody. Jadi reagen di sini adalah suspensi latex partikel latex yang dilapisi dengan anti-human CRP. Jadi anti terhadap CRP human manusia, dan ada sodium azida sebagai pengawet. Penyimpanan suhunya 2 sampai 8 derajat Celcius. Reagen stabil sampai expired date sesuai labelnya bila disimpan dari tempat yang terlindung dari cahaya langsung dan kontaminasi, terhindar dari kontaminasi. Dan juga di sini indikasi perubahannya bila reagennya ini absorben blankonya lebih dari limit indikat assay parameter. Jadi kita lihat auxiliary reagen CRP standarnya, ini kita memerlukan standar human serum CRP konsentrasi stabil in vial label. Nah, ini nanti ada reconstitute with 1 ml distilled water, jadi larutkan dengan 1 ml aquades stabil 1 bulan. Nanti kalau untuk yang standar, ini untuk tambahannya. Persiapan reagen kerja, campur 1 botol atau 1 bagian reagen B ke dalam reagen A. Jadi masukkan reagen B ke dalam reagen A, campur perlahan segera. Stabil 60 hari 2 sampai 8. Nah, apabila tidak menginginkan dalam jumlah volume besar, maka kita bisa menggunakan reagen kerja dengan volume yang lebih kecil. Caranya 1 ml reagen B ditambah 4 ml reagen A. Setelah itu kocok reagen sebelum dipipet. Reagen apabila sudah dibuka dan disimpan di alat kompartemen alat analisis itu stabil 2 bulan. Nah, untuk sampel serum yang dikumpulkan dengan sesuai prosedur standar SOP. CRP di dalam serum stabil selama 7 hari 2 sampai 8 derajat Celcius. Jadi CRP ini suhu kulkas 7 hari dia stabil. Reference value nilai rujukan di dalam serum dewasa tidak lebih dari 5 mg per liter. Miligram per liter. Nah, jadi apabila lebih dari 5 itu ada kenaikan. Rank ini berbeda-beda setiap laboratorium. Calibration. Nah, jika ada yang mendekasikan, lakukan reagen blank setiap hari atau kalibrasi setiap 2 bulan. Bila reagennya ingin kita melakukan quality control, prosedur quality control. Nah, lanjut kita lanjut ke ini QC quality control. Ini mengikuti rekomendasi dari rheumatoid control serum level 1 dan level 2.
Kemudian meteorological karakteristik ini kita lihat di sini deteksi limitnya itu 1, mg per liter. Ini yang paling terkecil. Sedangkan linearitas limit itu pengukuran yang maksimal untuk yang masih bisa linier itu udah 150 mg per liter. Jadi apabila lebih tinggi dari itu, lakukan pengenceran sampel 5 kali 1/5 dengan Aquades. Ukur kembali. Nah, ini repeatability pattern, maksudnya pengukurannya berulang-ulang seperti ini. Maka CP-nya terlihat di sini 4,3 dan 2,0. Sementara reproducibility run to run artinya berbeda ini. Jadi CV-nya 5,2% dan 2,7%. Dengan dua hal yang berbeda aja lumayan lebih rendah CV-nya. Lalu lanjut lagi, Trones result obtained with procedure didn't show systemic difference compared with precedent procedure. Jadi di sini kita hasilnya ini sesuai prosedur tadi, kita melihat dari perbandingan dari referensinya. Nah, kemudian zona efek. This method has not zone effect. Jadi di sini tidak terjadi zona efek bila kurang dari 500 mg per liter. Hal-hal yang mempengaruhi misalnya hemoglobin 10 gram per liter, bilirubin 20 mg per dl, lipemia trigliserida 10 gram per liter, dan rheumatoid factor 200 IU per L tidak mempengaruhi. Nah, lalu diagnostik karakteristik. CRP disintesa di dalam hati. Dan salah satu indikator yang paling sensitif pada fase akut yang reaktif setelah jaringan mengalami kerusakan atau inflammation. CRP aktivitasnya ini secara klasik itu mengikuti jalur komplemen respon terhadap inflamasi reaksi. Kadar CRP dalam plasma itu dapat mengalami meningkat sesuai dengan kondisinya, misalnya pada infak miokard, stres, trauma, infeksi, inflamasi, surgery pembedahan, dan neoplastik proliferasi neoplastik. Kenaikan segera terjadi dalam 24 sampai 48 jam, dan level paling tertingginya didapatkan pada 2000 kali dari nilai normal kenaikannya. Jadi 2000 kali. Kenaikannya juga secara dapat diekspektasi penyakit yang disertai dengan kerusakan jaringan, walaupun ini di sini adalah non spesifik. Nah, diagnosis klinik tidak dapat dibuat hanya berdasarkan pada satu tes. Artinya tetapi kita harus melakukan secara integral, secara klinis dan data laboratorium yang mendukung. Nah, catatan, kocok dulu regen B perlahan sebelum digunakan atau dicampur dengan regen A. Nah, jadi itu campur, yang mana keduanya ini dicampur dengan perbandingan yang sesuai dengan perbandingan tadi, yaitu 1:4. Nah, ini mengenai regen CRP yang kita bahas. Nah, mengenai regennya, ini adalah regen A 40 ml, ini regen B 10 ml. Apabila ditambahkan 40 tambah 10 50 ml. Nah, ini kit reagennya, isinya. Nah, itu saja. Kemudian kita siapkan di sini tabung, nanti akan kita label. Ini spesimen darah yang akan kita lakukan pemeriksaan. Yang mana di sini kita memerlukan pemeriksaannya
Oke, itu saja sementara kita membahas mengenai CRP. Pemipetannya nanti kita lanjutkan selanjutnya di video selanjutnya. Oke, lanjut lagi kita. Di sini kita melihat prosedur kerjanya. Sampelnya 3 mikroliter, regennya 440 mikroliter. Karena ini menggunakan alat otomatis, kita konversi menjadi manual dengan cara kali 10. Jadi serumnya nanti 30 mikroliter, sementara regennya 4.400 mikroliter. Lalu kita tipiskan nanti, kalau 3 kita tipiskan dengan cara membagi 2 nanti. 30 bagi 2 15 mikroliter dengan 4.400 bagi 2 artinya 2.200. Di sini 15 mikroliter ditambah dengan 2.200 mikroliter. Ini untuk pemipetannya menggunakan cara langsung menggunakan teknik turbidimetri fotometri. Oke, lanjut lagi kita. Regennya setelah kita campur regen 1 regen 2, lalu kita pipet spesimen 15 mikroliter serum. Buka 15 mikroliter. Nah, kita contohkan masuk ke dalam tabung 1, kemudian dicampur dengan 2.200 regen kerja. Ini 1.000, kemudian 2.200, 200 segera dihomogenkan. Kemudian apabila kadarnya tinggi, dia akan memiliki kekeruhan yang cukup tinggi. Kalau kadarnya rendah, dia tidak begitu terlihat kekeruhannya. Dan diukur kekeruhannya pada panjang gelombang 546 nanometer atau 578 nanometer. Idealnya di 578 nanometer. Dan diukur absorbennya, lalu nanti dikalikan dengan konsentrasi standar. Konsentrasi standarnya di sini sesuai dengan auxiliary regen, yaitu ada di dalam kalibrator. Nanti dikalikan, misalnya standarnya 5 mg per liter. Nanti absorben sampel per absorben standar kali konsentrasi standar sama dengan konsentrasi CRP di dalam serum atau di dalam sampel. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih.